itu Tuhan kami yang Maha Pencipta alam semesta ini. Ya, dan jelas dinyatakan di dalam Al-Qur'an kami, di dalam kitab suci kami di surat Taha 14 itu, ya. Itu jelas sekali gitu, ya. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Jadi kakak hati-hati misalnya dalam kata Tian, kami Islam, makanya kalau kakak lihat ketika kami bunyi azan, ya, bunyi azan itu tanpa ada yang menggerakkan, tanpa ada yang memerintah kami secara otomatis sudah harus kami merapatkan barisan kami untuk kami melakukan perintah Allah itu, bukan perintah manusia. Dan kitab kami tidak ada satu huruf pun yang ditulis atas buah pemikiran oleh manusia, termasuk Rasul kami baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, murni langsung dari Allah. Nah, itu yang membedakan kakakku, gitu loh. Ya, jadi kalau kakak bilang enggak gitu dekat, tidak, kami mengikuti perintah. Makanya Islam itu adalah taat dengan aturan, gitu loh. Tidak ada satupun di situ yang terkontaminasi oleh hasil buah pemikiran manusia, supaya kakak tahu. Saya mau kasih tahu dulu, mau tanya dulu ke abang, bilang taat dalam peraturan. Nah, gitu kan, bukan perintah manusia kan, itu tadi abang bilang ya. Nah, sekarang mau saya tanya dulu bang, kalau masjid berbunyi, apakah itu perintah Allah atau perintah manusia? Itu loh. Sementara kan kalian itu sudah tahu kok jalan waktu untuk sholat, waktunya jam berapa, pasti kalian sudah tahu bukan? Kenapa harus memakai toa untuk memberitahukan waktunya manusia itu tidak mau sholat gitu loh. Kalau kita orang Kristiani tidak ada seperti itu. Kalau sudah jamnya kita harus ke gereja. Harinya hari ini, kan gitu. Jadi kita bukan diperintah manusia. Gitu loh. Nah, di situ lagi kakak gagal paham memahami. Udah saya bilang, ya. Masih anak-anak saja, anak-anak aja berazan di dalam, kalau kami mau berita, apa kami karena si manusia ini? Tidak, itu ada di sunnah kami, itu sunnah namanya kak, gitu loh. Jadi bukan berarti kami harus diingatkan lantas kami langsung sholat, tidak. Dengan kami berislam saja kami sudah memasrahkan diri kami dengan kesadaran diri kami, ya, kesadaran diri kami kak, itu Islam itu tanpa harus. Makanya tidak penting misalnya kalau Anda belum sadar, jangan Anda masuk Islam, itu kesadaran di diri kami. Gitu loh. Jadi ketika kakak dengar azan, bukan berarti kami tidak mengetahui, bukan berarti kami tidak taat gitu loh. Itu sunnah kami. Kakak tahu sunnah itu yang dilakukan oleh Rasul kami, gitu loh. Itu kami mencontoh. Jadi kami tidak ada satupun, kalau ada satupun yang menambahi ajaran daripada yang sudah diajarkan Rasul dan disampaikan melalui firman dan sunnah, kita hikmah dan sunnahnya, itu kakak mungkin sekarang kalau kakak bisa temukan, bubar kami sebagai orang Islam. Nah, itu. Tapi kalau di kakak kan tidak, mengoreksi saja. Sebagai agama Kristen tidak pernah mencari tahu kapan adanya Kristen Protestan, kapan adanya Katolik, kapan adanya Ortodoks, dan apa kitabnya, dan siapa yang membawa, dan siapa yang mengajarkan. Pernah nggak cari tahu? Dan apa ritual dan bagaimana cara Tuhan kalian mengajari kalian untuk menyembah Tuhannya? Ada kakak pernah cari tahu? Tidak kan? Apa ada? Nah, kan nggak ada. Makanya karena kakak hanya mengikuti doktrin, apapun yang terjadi tetap Yesus adalah Tuhan. Kan gitu. Ya, sekarang saya tanya, kalau kakak bicara penyalipan itu pengorbanan dan penebusan. Pertanyaannya, apa kakak sudah melakukan itu? Berkorban untuk orang lain? Hah? Coba saya tanya. Hah? Apa? Di mana pengorbanannya sampai harus kakak merelakan diri kakak Anda harus seperti Yesus itu? Apa sudah melakukan? Itu kan hanya katanya kakak di mulut kakak. Kami hanya berbuat baik, berbuat apa? Baik itu definisinya apa? Jadi kalau kakak pingin membandingkan, bandingkanlah. Makanya lihatlah
Ya, kakak kalau misalnya sama kok, saya juga dulu diri Kristen. Tapi kalau saya, makanya saya ajak kakak baca dulu keseluruhan Bible, lihat dulu agama Kristen ini sebenarnya benar gak yang diajarkan Yesus Tuhan kakak itu seperti yang sekarang kakak jalankan. Apa bedanya loh Bang? Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ali Romo. Apalah bedanya Bang? Kita Kristen itu ada yang Protestan, ada yang Katolik. Apa bedanya dengan orang Abang? Ada yang Muhammadiyah, ada yang ini kan gitu loh. Jadi sama saja. Karena apa? Karena ada beda pendapat di situ kan gitu. Beda ininya. Kami mengikutkan yang ini kan gitu. Kami menjalankan yang ini. Nah, sama hal dengan orang Kristen. Makanya ada orang agama Katolik itu menjalankan yang ini, menjalankan yang ini kan gitu. Maka Bang, ada orang Kristen itu ada yang tidak makan daging babi, ada yang makan babi, ada yang nggak berdarah, ada yang berdarah, gitu loh Bang. Kayak Katolik tidak memakan tidak memakai darah kan gitu. Kalau Protestan ada yang memakan daging yang pakai darah, ada yang memakan daging tak pakai darah. Ya seperti itu. Ada yang menjalankan firman Allah itu yang perjanjian lama, mengikutkan perjanjian lama sampai yang perjanjian lama, ada yang mengikutkan perjanjian baru gitu. Jadi nggak semua diikutkan gitu loh. Ya itulah yang namanya manusia, nggak sanggup mengikutkan semuanya. Sama hal kayak abang pun kurasa nggak sanggup menjadi Islamnya 100% gitu loh, termasuk kata-kata kasarnya lah dulu ya. Jadi gitulah orang Kristen itu nggak bisa 100%. Kalau 100% kita seperti firman ini Bang, kita udah sama dengan Tuhan Yesus. Itu. Sebentar. Ustaz Talib suaranya mendem Ustaz. Karena yang bisa itu hanyalah Tuhan Yesus. Sebentar. Nah ya. Ya, sebentar ya. Ya, Ustaz Talib, coba cek mic dulu lagi. Ustaz Alif, Pak Ketum. Coba cek mic dulu Ustadz. Tadi suaranya agak tenggelam tuh. Ustadz Alif monitor. Ustadz Alif. Ya, silakan Ustadz. Ada ya suaranya ya? Udah jelas. Ya, itu baru jelas tuh. Ya. Lanjut. Iya, tadi. Oke, baik, terima kasih para guru semua. Mohon maaf, izin sedikit meluruskan aja kalau terjadi kesalahpahaman dari Ibu tadi berkaitan dengan ada NU, ada Muhammadiyah. Itu organisasi masyarakat, Bu. Kami nggak ada masalah di semua itu. Itu cuma mereka membuat organisasi atas nama NU, atas nama Muhammadiyah, dan semuanya sama, nggak ada masalah. Nabi kami sama, Tuhan kami sama, tidak ada perbedaan. Hanya perbedaan itu berkaitan karena kultur yang ada di organisasi itu. Semua amal ibadahnya merujuk kepada yang dicontohkan oleh Nabi kami. Itu final, hal seperti itu. Terus juga tadi menyinggung masalah adan dan lain sebagainya. Kalau masalah adan itu kan memang udah jadi syariatnya di dalam Islam, perintah. Ya adan itu ya begitulah syariatnya. Atau di Kristen juga ada suara lonceng, malah itu suara lonceng itu malah lebih merduan suara adan lah. Nah, jangan coba aja kalau mungkin di mayoritasnya banyak gereja ya suara lonceng juga, tang teng sana sini, ibarat kayak lagi di tempat pandai besi kan, ya beda-beda itulah. Tapi kalau adzan ya kita bagaimana berusaha mengeluarkan suara yang merdu dan sebagainya gitu. Jadi kalau berkaitan syariat, saya rasa jangan terlalu dipermasalahkan lah kalau hal-hal yang ke situ. Kembali lagi kepada poin pembahasan keajaran yang prinsip aja kalau bisa ketuhanan. Ya, saya aja kembali ke situ sih. Lanjut. Silakan. Ya, Ibunda, saya tambahkan sedikit ya bahwa adzan itu merupakan hukum yang kemudian ada firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi sedemikian. Artinya gini ya, tidak usah saya baca Arabnya. Dan apabila kalian menyeru untuk mengerjakan sholat, itu menyeru itu dengan suara adzan, Bu. Mereka menjadikan bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak tahu mempergunakan akalnya. Ini terdapat di surah Al-Maidah ayat ke-58. Kemudian di surah Al-Jum'ah juga ada kan. Demikian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian
mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di surah Al-Jumu'ah ayat ke-9. Jadi seruan adzan pakai tua untuk kemudian mengeraskan suara agar umat Islam kemudian mendengar, yang jauh mendekat, kemudian sholat berjamaah, itu juga ada tuntunannya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda dalam sebuah hadis, ya, jika telah tiba waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan untuk kalian. Dia dan hendaklah orang yang kemudian paling paham dalam masalah Islam atau orang yang paling dituakan itu di antara kalian yang kemudian menjadi imam. Jadi ibu tidak usah mempermasalahkan sholat jemaah yang kemudian berkumpulnya orang-orang Islam di dalam masjid. Begitu Bu, tambahan dari saya. Bukan masalah hari Jumat Bang, memang kan setiap waktunya azan kan, nah pasti bunyi kan masjid. Misalnya pagi-pagi jam 5, setengah 5 sudah bunyi toh masjid. Nah, nanti jam 12 sudah bunyi toh. Itu kan itu ada tuntunannya Bu. Saya sudah bacakan barusan kan hadis Nabi. Jika telah tiba waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan untuk kalian. Gitu loh. Kenapa harus dibunyikan gitu? Kapan tidak tahukah waktu time-nya untuk beribadah, untuk sholat begitu? Kita tidak perlu seperti itu. Hari Minggu jam sekian udah tahu toh, langsung tidak perlu dipanggil-panggil. Bukannya kita tidak bisa buat toa di gereja, bukan nggak bisa. Tapi ya kita itu diajarkan sudah bisa mandiri toh, gitu. Bisa kita waktunya, nah harinya ini hari Minggu untuk ibadah. Lalu jamnya tidak ditentukan. Izin bentar ya. Seperti itu. Dan yang kedua, tunggu dulu, jangan dulu potong saya. Izin bentar Bu. Saya mau bilang gini ya. Aduh, Ibu dari tadi udah ngomong panjang lebar toh. Gantian Bang gereja itu ngomongnya. ya. Kita itu juga tetap kok Bang Ya, gantian dong ngomongnya ya. Jadi begini Bu. Kalau Ibu misalnya ada keberatan terkait dengan toa masjid, ya kan, pengeras suara. Ya udah Bu, Ibu pasang toa aja di gereja. Besok atau lusa pasang aja toa di gereja. Masalah kita itu. Gini Bu, jangan dipotong dulu Bu. Aduh, jangan dipotong dulu lah. Tadi yang dibilang abang itu lah, ya. Host. Beginilah Bu. Gini Bu. Ya udah, Ibu kalau merasa risih dan lain sebagainya, besok Ibu pasang toa di gereja. Lalu bacakan ayat yang ada dalam Bible itu Bu. Seperti misalnya ini nih. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Perbaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Nah itu coba dibacakan pakai toa tuh Bu. Ya, pasang toa di gereja. Ayat itu dibunyikan di toa Bu. Coba Bu, lanjut. Tapi kamu harus bunyikan masjid dulu baru kamu bangun untuk sholat kan. Di situ kamu tidak taat dengan peraturanmu sendiri, dengan apa ajaranmu. Kakakku, jangan diteruskan, Gini, kakak. Kami itu sudah taat, jangan Anda teruskan sesuatu hal yang Anda tidak tahu. Ya, kakakku, saya stop, bukan apa-apa. Jangan. Yang bilang bukan gini loh kakakku. Masalah azan itu, dengerin. Itu kan Masalah manusia. azan itu bukan. Anda makanya diam ketika saya sampaikan dan guru-guru saya sampaikan, itu perintah, bukan kami yang membuat itu. Anda harus paham di situ, ya. Itu ayat yang ada di dalam Al-Qur'an kami. Anda harus paham, dan Al-Qur'an kami bukan buatan manusia, supaya Anda paham. Yang harus Anda cari itu adalah cari tahu ritual yang Anda jalankan setiap hari Minggu di gereja itu. Ritual itu dari mana? Bersumber dari Tuhan Anda atau manusia?
atau pendeta Anda atau orang-orang gereja Anda supaya Anda tidak tersesat. Itu loh manfaat kitab suci buat Abang Anda itu tahu pelajari. tidak? Orang Supaya ke Anda gereja tidak tersesat. itu, Jangan Anda bukan masuk di ngomong ranah orang yang tidak Anda ajaran tidak pendeta. tahu. Kalau Anda mau bicara, pelajari dulu. Anda sudah baca belum kitab kami, Al-Quran kami, kitab hikmah kami, sunnah kami? Anda sudah tahu belum? Kalau belum tahu, jangan ngomong. Kalau saya, Bible itu sudah 10 kali saya hatamin. Makanya saya berani menyampaikan kepada Anda. Gitu loh. Jangan Anda berdebatkan masalah ini perintah bukan kesadaran kenapa tidak sadar ada toa dan segala macam. Saya dengar, saya kasih tahu sama Anda. Gitu loh. Kalau Anda tidak tahu tentang azan tersebut, Anda diam. Ya, tapi kalau Anda mau pingin tahu, kita sampaikan. Gitu loh. Anda ini seolah-olah mengomentari seakan-akan membuat risih diri Anda dengan azan tersebut. Karena apa? Azan itu memang ketika ditengar oleh telinga, di dalam diri kita itu ada banyak roh kejahatan, itu akan mengganggu diri Anda. Oke. Itu yang harus Anda pahami. Abang kalau dikritik, kalau ditanya itu kamu langsung marah-marah. Tahan dulu. Oke, Bang Zuma, Gurunda sudah ready. Tafadhol, Bang Zuma. Iya baik. Kalau umat Islam itu kan lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Umat Islam itu lebih menegakkan kemudian perintah Tuhannya daripada perintah manusia. Berbeda dengan agama lain, mereka menghapuskan perintah Tuhannya demi untuk mengikuti perintah manusia. Nah, di Islam itu kan sudah sangat jelas seruannya untuk melakukan hukum-hukum yang didatangkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau berbicara mengenai azan, panggilan seruan itu adalah perintah. Diperintahkan untuk berseru kepada orang-orang, mengingatkan orang-orang, memberikan tanda kepada orang-orang untuk berseru, mengingatkan manusia kemudian untuk mengingat kepada Tuhannya. Karena iblis di atas muka bumi ini itu senantiasa mengajak manusia berpaling dari perintah Tuhan. Contoh, Kristen ibadah minggu itu bukan perintah Tuhan. Sedangkan perintah untuk sabat itu tak ada lagi yang menyuarakan, karena sabat itu hanya perintah kepada Bani Israel. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan, Yesaya 42 nomor 10-12. Dulu ya Bang Juma ya. Bang Juma, saya potong dulu pembicaraan Abang ya. Tuhan perintahkan kita beribadah. Iya, tapi tidak ada ibadah minggu. Nggak, apalagi menyembah manusia itu nggak ada. Tunggu, sabar dulu. Enggak, biar saya jelaskan sama Abang. Sabar dulu, Anda tidak punya kapasitas Kenapa? menjelaskan Bible di sini. Anda harus belajar sama saya. Bukan saya yang harus belajar sama Anda. Anda siapa rupanya? Kamu harus belajar sama saya. Saya orang Kristen. Kamu itu bukan Kristen. Kamu Kristen itu kamu punya kitab perjanjian baru. Ini saya bahas perjanjian lama, kitabnya Yahudi. Kamu itu hanya melanjutkan agama penjajah. Diam dulu. Loh, Sudah Kristen ngotot lagi. Sabar dulu, sabar Kamu yang harus dulu. belajar. Sabar dulu, Anda belajar dong. Anda kan cuman ikut agama penjajah. Sabar dulu. Ini saya mau membahas kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya Kristen. Sabar dulu, penumpang gelap kok ngotot. Sabar Bu ya, sabar. Saya Kitabnya, bukan sabar orang dulu. penjajah. Abang jangan bilang gitu. Dari mana saya? Jadi penjajah mengajarkan agama apa rupanya ketika ke Indonesia ini? Agama Islam. Saya mau tanya, emangnya Sabar dulu Ibu. Emangnya Sabar orang dulu. Israel dulu menjajah? Ibu, Enggak, saya sabar tanya dulu. Abang. Sabar dulu. Sabar ya. Masih panjang waktu kita kok. Masih ada 2 tahun untuk diskusi. Ibu masih punya 2 tahun. Kalau saya masih ada 100 tahun ke depan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan pujilah dia dari ujung bumi. Baik laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desanya yang didiami Kedar, keturunan Nabi Ismail. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung ke gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian kepadanya di pulau-pulau.
Ini yang digenapi oleh umat Islam. Dan seperti kalian di gereja sembunyi umpet. Ini nubuat. Ini nubuatnya, kitabnya orang Yahudi, nubuatan itu ada. Seruannya kepada kota-kota yang diniami keturunan Kedar. Keturunan Kedar itu adalah bangsa Arab. Oke, jadi kalau Anda panas dengan azan, pindah dari Indonesia ke Belanda kan Anda mengikut agama Belanda kan? Ke Belanda atau ke Jerman. Anda kan mengikut agama Jerman. Anda ke sana. Karena negara ini negara yang dimerdekakan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Oke? Jadi kalau ibu tidak suka dengan suara azan atau merasa risih hidup di negara kami ini, ya pindah ke Belanda sana. Simple kan? Atau ke Jerman. Itu aja kok repot. Jadi nubuatan yang terjadi kemudian itu hanya digenapi oleh umat Islam dan tak ada penggenapan di luar Islam. Dari Bible, dari perjanjian lama kitabnya Yahudi, Yesaya 42. Jadi jangan ibu merasa itu kitab ibu, memalukan. Ya, itu kitabnya Yahudi. Lanjut. Silakan ibu. Pelan-pelan ya, jangan emosi ya. Ibu itu ke-mute suaranya, Bu. Nih. Ayo ibu, semangat bu, semangat. Gini loh ya bang ya, apa lagi nih? Gini ya bang ya, Bang Juma ya, saya bilang ya tadi. Kan tadi abang bilang orang Kristen itu di mana mana ada perintahnya orang ibadah. Tuhan perintah kita beribadah. Kenapa kita ambil hari Minggu bang? Memang kata Tuhan hari Sabat hari yang ke-6 toh? Ya. Nah, tetapi kenapa kita ambil itu hari Minggu untuk hari beribadah? Dikarenakan Tuhan Yesus itu bangkit di hari yang ketiga. Dia terangkat disitulah perjumpaan murid-muridnya melihat Yesus yang terangkat, gitu loh. Maka disitulah kita ke gereja untuk perjumpaan hati kita. Hati kita itu tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bukan mukaku ini, bukan mataku bang. Bukan. Hati kita. Hati setiap manusia yang mempercayai dia untuk berjumpa. Gitu loh. Maka kita di situ beribadah. Bernyanyi, memuji. Gitu loh. Kita memuji Tuhan. Apakah di tempat abang tidak ada kan memuji Tuhan? Kan ada kan? Pasti orang abang berbana atau? Kan itu kan namanya memuji, kita ya bernyanyi. Gitu. Nah, maksud saya ya kami umat Islam itu nggak melakukan suatu prosesi ibadah tanpa perintah. Kalau ibu kan ada perintahnya ibadah Minggu itu. Lagian kata ibadah itu kan dari Islam. Saya sudah bilang tadi, Tuhan memerintahkan kita beribadah. Bukan tidak ada diperintahkan kita beribadah. Ya, perintah ibadah di dalam Sabat toh. Di firman Tuhan di sini dikatakan di hari Sabat hari yang ke-6 ta? Nah, ya. Maka terus mana perintahnya hari Minggu mana? Ya, nggak ada. Sudah dibilang tadi kan hari ketiga itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Makanya digantikanlah itu, kita itu pergi ke gereja hari Minggu. Iya, yang saya tanya ibadah perintah ibadah di Kristen itu mana? Kan sudah bilang tadi abang katakan tadi bahwasanya hari ketiga itu Tuhan Yesus bangkit toh, naik berangkat ke surga. Maka disitulah itu Tuhan keluar Yesus dari goa hari ketiga dirinya kepada murid-muridnya. Maka disitulah kita pergi ke gereja. Ke gereja itu untuk apa? Iya, perintahnya mana? Abang perintahnya tahu hati itu apa? sembahyang. Rohmu itu loh bang, yang hendak mau sholat gitu. Maka bukan, yang saya tanya perintahnya. Gitu, bukan perintahnya, hati, bukan pikiran abang yang mau sholat. Sama lah dengan kita orang Kristiani. Perintahnya yang saya tanya ibu. Di Alkitab memang tidak ada diperintahkan. Nah, itu yang saya bilang. Umat Islam itu adalah umat yang takut kepada Tuhannya. Mereka melakukan apapun. Mereka melakukan apapun
tidak memikirkan yang lain. Sudah Kalau saya Tuhan bilang sudah tadi, perintahkan, maka itu yang Tuhan kami Yesus lakukan. itu terangkat ke Berbeda surga. dengan Kristen, lain Di situ perintah dia. Tuhannya, lain dia lakukan. Perintah Tuhannya ibadah Sabtu, dia lakukan Minggu. Itu kan yang kubilang tadi. Kristen itu adalah satu kelompok manusia yang anti terhadap ajaran Tuhan. Itu Kristen. Begitu Bu, Bukan kalau kami anti, Bang. ya anti lah Bukan. Ibu, anti. Itulah Yesus Bang, perintahkan menyembah kepada manusia. siapa? Coba Keinginan Ibu. daging Ibu, itu. Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa? Anti kan terhadap perintah Yesus? Apalagi perintah Tuhan. Kristen itu agama anti Tuhan. Itu Kristen. Kalau ada yang keberatan dengan itu, suruh naik ke sini, bertanya kepada saya, dan saya akan membuktikan, membeberkan secara data valid Kristen agama atau sekte anti Tuhan. Saya pernah dibuktikan itu. Tadi kan itu teman abang tadi kan sudah dia beritahu toh bahwasanya di Yohanes 13 sudah tertulis bahwa ya Yesus menyatakan dia adalah guru dan Tuhan. Kan di sini sudah tertulis. Ibu, yang saya katakan tadi, umat Jadi yang kita Islam sembah itu itu Tuhan Yesus. Maka siapakah Tuhan? itu bukan Tuhan itu. Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa rupanya? Aku kenapa dimute-kan? Yesus memerintahkan pengikutnya menyembah kepada siapa rupanya Ibu? Nah, Yesusnya memerintahkan mengibadahi kepada yang mana? Tuhan yang mana? kok Tuhan yang mana? Nah, Ya Yesus loh Tuhan. Apa itu sih? menurut Kristen. Kalau Menurut Kristen Kristen. iya, kan Kristen ini saya sudah bilang, Kristen agama anti Tuhan. Sekarang Yesusnya memerintahkan pengikutnya Dan menyembah anti kepada siapa Tuhan. Ibu? Kan sudah diterangkan di sini bahwasanya Yohanes sudah memberitahukan bahwa Tuhan memberitahukan Ibu, kepada dia bahwa Tuhan sebelum itu ada adalah Kristen Bu, Yesus itu loh. orang-orang Yahudi sudah punya Tuhan Bu. Tuhannya orang Yahudi, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan manusia. Kristen sini. Kristen Di muncul sini bikin-bikin yang Tuhan baru. Sudahlah, cukup satu Tuhan aja kita, nggak usah bikin lagi Tuhan-Tuhan Sini, baru. baru aku terangkan sama abang ya. Nah, sekarang Itu Yesusnya, ada. saya nggak butuh iman Kristen. Saya katakan Kristen itu adalah Ya, saya kelompok memberitakan orang-orang yang tentang anti Yesus. terhadap pencipta alam semesta alias anti Tuhan. Itu Kristen. Jangan Anda terangkan agama Kristen. Yang saya tanya, Yesus itu mengajarkan menyembah kepada siapa? Jawaban Ibu apa jawabannya? Kepada Tuhan loh. Itu Nah, dia. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Yesus. Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Kristen? Yesus. Bukan Nah, Tuhan di mana Yahudi, Yesus Yahudi memerintahkan itu. menyembah dirinya? Di mana? Tidak semuanya menganut apa Di percaya mana? Yesus. Di mana Yesus memerintahkan menyembah dirinya? Di mana? Di mana? Loh. Lu. Kan menyembah apa sih bang? Lu. Kan sudah dibilang kamu itu menyembah guru dan Tuhan. Itu lagi ini jurusnya kepas. Lagi yang kamu sembah. Jurusnya kepas yang dibawa. Tuhan itu siapa? Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa, Ibu? Itu aja dulu. Dengar ya, saya jawab dulu abang ya. Diam dulu abang ya. Ya, silakan. Kalau di zaman dahulu toh zamannya Pak Abraham gitu ya. Yakub, Tuhan yang dipanggil. Tapi siapa Ya, sih Tuhannya? Nah, siapa kan Tuhannya? banyak toh. Kan banyak tuh yang memanggil Tuhan. Buddha saja manggil Tuhan, datang Hindu Tuhan. Nah, itu toh. Nah, datang yang ini Tuhan kan gitu. Nah. Ya kan? Abang pun bilang di dalam agama abang Tuhan kan gitu. Maka Yesus datang. Nah, dia turun toh. Nah, jadi dia menyatakan bahwasanya manusia itu serupa dan segambar dengan dia. Nah, Mati meja. di situ. Ibu. Udah paham abang? Iya, udah paham. Maka kita Kalau itu itu udah paham. menganggap- Itu imannya Kristen, saya paham sekali, Ibu. Bukan iman Kristen, bukan Nah, iman. imannya tapi Kristen itu. kan sudah Yesus- tertulis di sini, Bang. Kenapa Yesus, sih kau Ibu. bilang lagi iman? Itulah kamu, Bang, nggak mau Itu mengakui, kepercayaan sudah tertulis. Kristen. Yesus itu mengajarkan menyembah siapa rupanya. Kan itu poinnya, Ibu. Loh, Ayolah, Bu, kita jujur-jujuran. Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa, Ibu?
Tuhan. Nah, Tuhan yang dimaksud Yesus itu siapa? Anak Maria atau dia yang ada di Sudah surga? dibilang, itu kan sudah kamu baca tadi di sini, sudah tertulis juga di Yohanes. Kamu yang sebut-sebut selalu Yohanes, kamu baca dulu Yohanes Iya, kan gitu. iya. Yesus kan mengatakan dalam Yohanes 4, Yohanes 4 nomor 22. Yesus kan bertuhan di situ. Kamu menyembah Tuhan yang kamu tidak kenal. Aku dan muridku menyembah Tuhan yang kami kenal. Itu kan ucapan Yesus. Berarti Yesus menyembah. Itulah abang tidak pahami. Maka dari situ kan ada Tuhan yang menyatakan ajaran-ajaran ini itu bahwasanya inilah Tuhan kan gitu. Aku tidak mau bilang agama ini agama itu ya. Tapi Bukan, itulah ya bang ya. Yesus itu ketika dia datang ke Bani Israel, kan bahwasanya akan ada ajaran-ajaran agama yang menyatakan akulah Tuhan kan gitu. Ya, Tuhan memang harus mengatakan dirinya Tuhan. Yang masalah itu orang-orang yang bukan Tuhan dikatakan Tuhan. Tuhan mengaku Tuhan itu wajar. Makanya Yesus tidak pernah mengaku dialah pencipta alam semesta. Yang bermasalah itu ibu yang mendudukkan anak Maria sebagai Tuhan. Loh, sudah tertulis sekarang saya tanya, sebelum Yesus ada di bumi, Tuhan itu sudah ada atau belum? Sudah ada loh. Sudah ada. Apakah Yesus? Loh. Kan sudah dibilang tadi, Yesus itu datang toh. Itu kan? Dia turun. Pertanyaan saya, apakah Yesus yang Tuhan? Apakah Yesus yang Tuhan sebelum Maria melahirkan? Karena Maria itu orang yang suci. Itu dia, lari kemana-mana ibu ini. Ayolah ibu, kita diskusi yang jujur ibu. Ya, saya biasanya kalau jujur, ngomong sama abang yang pembohong, tidak mau mengakui dan menyatakan itu ajaran Alkitab ini benar gitu loh. Loh, gimana sih orang ini? Ibu, kita kan berdiskusi nih. Ya, ibu orang Kristen. Sekarang Tuhan sebelum Maria melahirkan, apakah Tuhan itu sudah ada? Ada katanya. Betul? Apakah Tuhan sebelum Maria melahirkan itu adalah Yesus? Nah, saya bilang tadi bang. Itu kan? Coba. Apakah Abraham menyembah Yesus? Apakah Yakub, Ishak menyembah Yesus? Dikasih tahu karena saking banyaknya yang mempercayai kata Tuhan. Udah. Nah, bukan kayak begitu. Kan Bani Israel memperkenalkan Tuhan kepada kaumnya. Mereka menyebutnya Elohim yang tidak serupa dengan manusia. Saya mau tanya abang dulu, orang yang menyembah berhala itu apa yang dia panggil? Manggil Tuhan. Iya. Ya udah, Tuhan kan. Nah, sekarang dengan yang lain. Sekarang para nabi, ibu. Tuhan kita itu ya Yesus. Nah, itu Tuhannya ibu. Karena itu kan Tuhannya ibu. Sama dengan orang yang menyembah berhala. Itu Tuhannya ibu. Tuhannya ibu adalah Yesus. Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus siapa? Tidak ada Tuhannya Yesus. Tuhan masih mijak. Ibu ingin mengatakan Yesus itu ateis, gitu, nak bertuhan. Tuhan itu adalah Yesus, sudah. Itu iman ibu, itu Tuhannya ibu. Yang saya tanya, Tuhannya Yesus siapa? Dialah Tuhan. Allah Bapa. Yang turun ke gimana ceritanya dialah? Yang saya tanya, Yesus menghambakan dirinya kepada siapa? Abang itu nggak akan paham loh bang. Maksud daripada tuh Allah Bapa dan ini dia. Roh Kudus. Ini dia. Yesus ibu ketika dia datang di tengah-tengah muridnya Bani Israel, Yesus menteorikan dan mempraktekkan bertuhan. Sekarang saya tanya ibu, ketika Yesus datang ke bumi, dia bertuhan atau dia ateis? Abang itu satu pun belum selesai ku jawab, sudah ku tanya lagi. Iya, karena jawaban ibu itu ngaco. Bukan ngaco, abang nggak paham. Yesus, bilang ini tadi, pertanyaan saya. Yesus itu bertuhan atau ateis dia? Abang paham nggak? Kalau tentang firman Allah ini, ibarat ibu bicara ke sana, saya bicara ke sini, kan tidak nyambung jadinya. Punya bapak tidak? Ya, kan tidak nyambung. Bapak saya adalah pasti. Itu kan. Terus bapaknya abang itu punya aturan tidak? Iya, punya aturan lah. Terus aturan Yesus ketika dia datang, aturannya memerintahkan menyembah kita pada hakikat yang di langit atau menyembah dirinya?
Bang, dia itu hanyalah mengajarkan. Itu kan mulai Supaya ngaco kan. murid-muridnya itu Bertanya tajam, melihat dia ditanya mandul. menjalankan seperti apa yang diajarkannya. Iya, Yesus ketika dia datang menteorikan dan mempraktekkan. Dia kan ditangkap toh, dia punya masalah kan gitu. Itulah yang diajarkan kepada kita, Bang. Waktu kita punya masalah, baiklah kita berdoa, memanggil Berdoa Bapak kepada kita. siapa? Hah? Ya kepada Berdoa Tuhan kepada- lah. Nah, Tuhan yang mana Yesus berdoa? Ya, saya panggil ya Tuhan Yesus. Nah, itu Tuhannya Ibu. Yang saya tanya, Tuhannya Yesus ketika berdoa, dia berdoa kepada siapa? Ya maksudnya Tuhan itu adalah Yesus, gitu Ya, loh, itu Bang. Tuhannya Kristen, Ibu. Saya sangat iyalah, paham, Tuhannya Ibu. Kristen lah. Kakak Abang angkat orang saya Kristen ada itu. Kristen, adik angkat saya ada Kristen. Tuhannya bernama Yesus. Yang saya tanya Iya. bukan Tuhannya Kristen. Yang saya tanya Tuhannya Yesus. Yesus berdoa kepada siapa? Susah ampun, kali. Bang. Ya ampun, Ibu. Abang lo nggak paham. Yesus Ibu itu yang berdoa. pura-pura nggak paham. Bukan Yesus pura-pura ketika nggak paham. datang, Abang yang Yesus pura-pura- ketika datang, pura-pura tidak penginjilan tahu. dia selama 3 tahun. Dia guru. Sebagai guru dia mengajarkan menyembah kepada siapa, Ibu? Abang tahu nggak Alamak. maksud daripada guru? Mama. Dengarkan dulu aku bicara, jangan dulu kau Ibu, potong-potong. Ya, dengarkan saudaraku, dulu, biar Ibu kau tidak yang salah ganteng. paham. Yesus sebagai Kau guru. bertanya, kau Oke. diamlah dulu. Sebagai guru dia mengajarkan muridnya Bani Israel menyembah kepada Tuhan. Bukan menyembah kepada dirinya. Ratusan tahun muncul agama Kristen dari barat mengajarkan bertuhan kepada Yesus. Beda. Makanya di Matius 7 nomor 21, 22, 23 orang yang dari barat yang mengajarkan mempertuhankan dirinya akan diusir. Coba Anda baca Matius 7 nomor 22 sampai 23. Enyahlah daripada aku wahai Karisteng. Kalian semua adalah penjahat. Nah tuh. Itu kata Yesus. Kenapa? Karena Karisteng justru melantik dirinya menjadi Tuhan, menggantikan Tuhan yang betul. Makanya saya katakan Karisteng itu adalah kelompok manusia cupu yang anti terhadap Tuhan. Yesus bertuhan, Tuhannya Yesus dipensiunkan. Malah Yesus yang dituhankan. Kan lucu. Kalau kita itu memanggil Tuhan itu Yesus. Jadi kalau Nah, itu dia. abang itu memanggil Tuhan, abang itu apa coba? Saya menyebutnya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku. Yesus memanggil Tuhannya dengan panggilan Allah apa? itu juga Tuhannya itu. Apa Ya. bedanya Allah, Tuhan? Sekarang Yesus memanggil Tuhannya dengan panggilan apa? Ada yang berbahasa Inggris, Lord. Ada yang berbahasa ini kan, apa banyak. Toh? Yesus Tuhan kan- memanggil Tuhannya dengan panggilan apa? Jadi sekarang Tuhan abang itu siapa namanya? Nggak ada Tuhan yang berbuat berhala tidak sama. Itu Tuhan lah, Yesus sama memanggil yang Tuhannya dengan berhala. panggilan apa, Ibu? Gitu, sama abang dengan kayak macam itu kan. Nanti abang malah Ibuku yang ganteng, yang betisnya sedikit berbulu halus, ku tanya, Yesus memanggil Tuhannya dengan panggilan apa? dia kan panggil Allah Bapa toh. Itu. Pernah nggak Yesus memanggil, ya Tuhanku Yesus? Pernah nggak? Tetapi bang, dengarkan Nah, dulu itu kan aku bicara. ada Jangan tetapinya, aku kan? potong-potong. Biar ku jelaskan dulu. Ada tetapinya kan? Ada tetapinya. Iya, jangan dulu nyerotos macam perempuan aja bang. Dengarkan dulu perempuan. Ya kan saya berbicara. menghadapi perempuan. Ya, Sorry, macam kirain perempuan. Nggak dikasih orang ngomong. Ya kita kan tiktokan Ibu. Saya kan bertanya, Ibu jawab. Ibu Iya. berkata, saya jawab. Gimana aku mau jawab? Abang terus cerotos. Iya karena Ibu itu tidak mau jujur terhadap kebenaran. Yesus Saya memanggil jujur dalam kebenaran. Yesus memanggil Tuhannya dengan panggilan Allah Bapa. Jangan kau Kan tes gitu. aku dengan kejujuran. Abang nggak dipembawa. Ada tidak Yesus memanggil Tuhannya dengan sebutan Yesus? Ada nggak Yesus memanggil Tuhannya kayak gitu? Ada nggak Yesus memanggil Tuhan dengan panggilan Yesus? Ada nggak? Hah? Ada nggak Yesus memanggil Tuhan dengan panggilan Yesus? Ada nggak? Kan nggak mungkin dia sebut namanya sendiri. Nah Abang itu dia. Di dalam
Yohanes 10 nomor 27 Yesus berkata, aku mengenal muridku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kenapa ibu memanggil Yesus sebagai Tuhan? Di mana ibu mendapatkan contoh? Ibu ikuti siapa? Ayo. Ikuti siapa? Ikuti siapa? Abang itu nggak paham loh. Saya lagi yang nggak paham. Kan lucu ibu ini. Ya, abang memang nggak paham. Kan sudah dibilang tadi. Yesus berkata, aku mengenal Yesus muridku. itu mengajarkan manusia, pengikut-pengikutnya. Udah. Untuk bertuhan. Mengajarkan pengikut-pengikutnya. Ketika mengajarkan mempunyai pengikutnya masalah, untuk dia bertuhan. harus berdoa. Itu yang dia maksud. Yesus berdoa kepada siapa? Minta pertolongan daripada Tuhan. Itu saja. Tuhan yang mana? Itu kok Tuhan yang mana? Lah. Ibu, ayolah ibu. Ibu, biasanya seorang wanita itu lebih mudah menggunakan akalnya supaya sehat daripada laki-laki loh ibu. Abang yang tidak paham, susah kalau abang itu tidak mengundang Roh Kudus itu dalam hati abang. Ini muncul. Dalam ajaran kita. Muncul. Begitu. Ini. Ini biang keroknya setannya mau dipanggil. Gitu. Kan sudah katakan tadi apa coba? Dia hanya mengajarkan pengikut-pengikutnya untuk menyembah kepada siapa? Ketika dia itu kepada siapa? Ketika Bang Juma itu punya masalah, hendaklah engkau berdoa kepada Tuhan. Itu Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Kok Tuhan yang mana? Kau sebutlah siapalah Tuhanmu. Kan gitu. Menyembah kepada Tuhan yang mana? Berdoalah kau kepada dia, minta pertolongannya. Dia siapa? Apa bedanya ibaratnya kita sama bapak kita, Bang? Udah, Tuhan itu kita menganggap bapak, seperti bapak kita toh. Apa bedanya abang itu sama bapak abang? Misalnya kalau abang itu kesulitan. Pernah nggak ibunya Yesus memanggil Yesus dengan panggilan bapak? Wahai anakku yang adalah bapakku, pernah nggak? Orang yang paling dekat dengan Yesus itu ibunya. Karena dia yang ceboin, dia yang lahirkan, dia yang mengandung, dia yang netein. Pernah enggak manusia Maria ini memanggil Yesus sebagai bapak? Abang berarti tidak menghargai bapak abang. Salah abang. Kan? Kita boleh menghargai ibu. Pernah tidak Maria ini yang melahirkan Yesus memanggil Yesus dengan panggilan bapak atau panggilan Tuhan atau panggilan Theos atau Elohim, pernah nggak? Saya mau tanya dulu abang, kekuatan perempuan lebih kuat apa daripada kekuatan lelaki? Kalau saya selama ini alhamdulillah saya lebih kuat daripada perempuan. Itu bertahu abang, di situ dianya. Maka kita diajarkan untuk karena saya biasa kepada bapak. Perempuannya kalau sudah 6 kali, saya baru 1 kali, ibu. Saya lebih kuat biasanya. Abang lucu, dengar ya. Ya. Kalau abang itu misalnya lah abang itu kesulitan di rumah, atau adalah anak yang nakal gitu ya. Siapa abang mengadu minta pertolongan? Kepada bapak kan? Nah, Pak, aku dipukulin Yesusnya ini bapak atau bukan? Kan macam gitu, itulah ibaratnya. Kalau Yesus ini bapak atau bukan? Kalau abang nangkap. Dia pura-pura tidak mendengar ibu kan? Pura-pura bego, minter-minter kan. Yesus ini bapak atau bukan? Loh. Ya dialah Tuhan, dialah bapak itu. Pernah tidak Maria ibunya memanggilnya bapak? Bingung. Di situlah abang itu udah dibilang aduh ibu, jangan bu, kasihan ibu ini. Ayolah gunakan akal sehat bu. Yang tahu Yesus itu adalah ibu yang melahirkan dia. Ibu ini hidup di masa Yesus jaraknya 2000 tahun. Tapi ibu so tahu. Ibu so tahu. Ibu untuk apa coba? Yang tahu tentang Yesus itu adalah ibu yang melahirkan dia. Menghargai mamamu. Gitu loh. Ibu, yang tahu tentang Yesus itu adalah ibu kandungnya, betul? Betul? Iya. Ibunya pernah nggak memanggil Yesusnya dengan panggilan Tuhan? Dia juga tidak memanggil anak kan? Abang
dengar nggak? Pernah Apa? nggak Maria bang itu baca di situ dia memanggil anakku? Apakah dia bilang gitu? Kan tidak. Dia hanya kalau ada dia minta sesuatu seperti buah anggur yang kekurangan anggur apa? Dia tidak bilang ini itu, tapi dia langsung Apa dia katakan kekurangan anggur. Nah, dia meminta supaya apa? Tapi dia tidak bilang nak. Dia tidak berkatakan nak kan? Jadi dia panggil apa? Ya begitu. Dia panggil apa rupanya? Manggil paman, Bang. Paman. Dia tidak Dia manggil memanggil apa? apa-apa karena dia adalah seorang ibu. Loh, Udah. maksudnya gimana ini? Loh, maksudnya gimana? Iya. Maria pernah nggak memanggil Yesus ini dengan panggilan Bapak? Dia tidak memanggil bapak dan tidak memanggil anak. Sudah. Terus Karena Maria pun sudah kenapa tahu ibu bahwasanya dia itu adalah- kenapa ibu sendiri tidak sendiri memanggil Yesus Bapak benar kalau nggak? begitu? Maka Maria kalau dia meminta sesuatu, dia minta kepada siapa? Kepada Yesus toh? Yesus pernah Bukan enggak kepada ibu yang lain, ibu tapi kepada ibu Yesus. Dia Ibu. tidak memanggil nak, dia tidak memanggil nak, tapi dia hanya meminta. Ibu Itu. belajar lagi. Ketika Apa yang Yesus belajar? hilang 3 hari, Ibu, ketika Yesus hilang 3 hari, kemudian bukan dia ibunya hilang, bukan dia hilang. Jangan semua ditanggapi jadinya kacau nanti. Ketika Apa yang salah Yesus ini? hilang, Abang bilang dia hilang, mana dia hilang? ketika Yesus Kalau hilang belajar, dia orang. aduh nggak mau berhenti orang ini. Ketika kemudian Yesus itu belajar di bait suci selama 3 hari 3 malam. Waduh. Ketika Yesus kemudian berada di bait suci selama 3 hari 3 hari di sana, hilang tanpa izin ke ibunya. Lalu kemudian ke hari ketiga ibunya menemukan dia. Apa kata Maria kepada Yesusnya? Bu, Ibu, Bu. Ibu mengatakan Yesus tidak pernah dipanggil anak sama ibunya. Makanya saya tanya, Bu, Ibu. Toh, ganjel toh. Ketika ada seorang perempuan menyeru kepada Yesus, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihatlah bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku?" Itu siapa yang memanggilnya anak, Bu? Bu, Ibu, Bu. Tunggu sebentar ya. Kenapa? Mau lari? Ibu mau lari? Mau ngapain anakku sebentar. Oh, mau panggil anak ke Yesus juga, seperti Maria memanggil anaknya. Nah, anakku jangan Yesus. Loh, ada loh. Makanya aku tanya sama ibu. Itulah kamu menghujat kau. Kan aku bilang ngapain anakku bentar, anakku mau makan. Itulah pikiranmu itu kan jahat. Itulah kau di situ kau Ibu. mengajarkan kejahatan kau di situ. Nah, itulah liciknya ibu. Ketika ketahuan bahwa Maria pernah memanggil anaknya dengan panggilan anak, ibu katakan tidak pernah. Begitu ketahuan Anda berhadapan dengan Bang Suma, ternyata di dalam Lukas 2 ada Maria, ibunya Yesus memanggil Yesus sebagai anak. Tiba-tiba Anda mengatakan suami ibu mau netek. Gimana ceritanya? Orang diskusi kok tiba-tiba mau kayak gitu cari alasan ibu. Lukas 2, ketika kemudian Yesus ini dicari oleh orang tuanya, tiba-tiba Maria, orang tuanya melihat Yesus, tercenganglah mereka. Kata ibunya kepadanya, "Anakku Yesus, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu Yusuf dan aku mamamu Maria cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ibu kemana ibu? Wah. Siapa yang tanggung jawab ini?
Ustaz Alif bang. Ustaz Alif yang tanggung jawab. Romo tanggung jawab, Romo. Ini yang tanggung jawab siapa? Suaminya kebelet ibu itu. Ibu mohon maaf ya Bu ya, kalau saya bercanda. Ibu kalau masih mendengarkan di bawah, Ibu jangan emosi, jangan stres. Tetaplah Ibu belajar Bible, belajar yang baik. Jangan Ibu seperti yang tadi malam, yang ngamuk-ngamuk cari saya, dipikirnya saya penghujat. Enggak. Tugas kami hanya mengajarkan dan mengingatkan. Kalau Ibu mau mengikuti silakan, tidak mau mengikuti juga silakan. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Sejatinya kami di sini hanya mengingatkan saja. Seperti itu. Karena tadi membahas tentang azan, makanya saya masuk bahwa perintah azan itu jelas ada. Perintah menyeru kemudian kepada manusia untuk beribadah kepada Tuhan itu ada. Bahkan nubuatan tentang azan itu tertera di dalam kitab Yesaya 42 nomor 10 sampai nomor 12. Seperti itu ya Bu ya. Sehingga ketika Ibu lari kemana-mana sampai pada poin Yesus dan Maria, Ibu mengatakan tidak pernah Yesus dipanggil anak sama ibunya Maria, ternyata pernah. Gitu. Nah ini suaminya datang. Lanjut teman-teman. Saya kalau sama ini ikan buntal ini sama halnya saya diskusi dengan batu karang. Lanjut. Yang nggak ngerti agama, kurang agama, kenaikan pretelin ya. Memang tahu ya, aku dan dia kau yang turun tadi. Yang ilmu-ilmu yang belum menguasai ilmu Alkitab, yang nggak membaca keseluruhan Alkitab dinaikkan, dipretelkan, Tadi disuruh baca Yohanes 11:42, kenapa nggak baca? Apa bedanya dirimu dengan ibu tadi? Ibu tadi masih bagus, masih berani dia, cuman ujung-ujungnya kabur. Karena ternyata Maria memanggil anaknya dengan panggilan anak. Tidak pernah Maria memanggil Yesus sebagai Bapa. Nah sekarang kamu suruh baca dari tadi Yohanes 11:42, kenapa kamu nggak baca bang? Saya udah tahu jurusnya mau kemana itu. Saya tahu pasti jurusnya tahu. Saya udah tahu. Buah pikiran Bang Jume itu. Ini seperti tahu. Lalat ini. Ini seperti lalat. Lalat itu kita masukkan ke dalam kotak, habis itu kita kasih dia buah-buah segar, nggak akan dimakan. Nggak mau dia masuk ke dalam makan buah segar. Dia berpegang, oh pokoknya saya nggak mau, saya suka di tempat sampah. Nah, inilah kepas. Disuruh baca Yohanes 11:42 nggak mau. Berarti anti Yesus ente ini. Kitabmu sendiri disuruh baca nggak mau. Kan lucu. Itu makanya aku bilang kalian itu anti Yesus, anti Kristus kalian itu. Yang tahu tahu Yesus, siapa Yesus yang sebenarnya ya ibunya lah. Dia yang pelihara dari kecil. Kalau kalian kan domba-domba yang tersesat, di sinilah ini kurang ajar juga ini anak ini. Kita sudah dibilang domba tersesat lagi, double kita. Domba itu tak berakal. Nah sekarang siapa yang tidak berakal rupanya? Bukan masalahnya kebinatangannya, tapi masalah berakal atau tidak berakal ini yang tidak mengenal kebenaran. Pandai mulut kau. Kau cuci dulu mulutmu pakai rinso. Berakal tidak berakal. Yesus kau tuhankan, berakal enggak itu? Orang yang bertuhankan anak Maria itu didasari atas akal atau atas angan-angan? Jangan kita membatasi membatasi buah pikiran Tuhan. Kita manusia terbatas. mulai konyol ini anak. Andai saja sedikit aja kamu pintar, makanya kan pasti kamu bisa sehat. Manusia sok tahu, Tuhan yang lebih tahu. Nah sekarang kalau begitu di mana Tuhan mengatakan? Kalau begitu di mana Tuhan mengatakan? Di mana Tuhan mengatakan dia akan inkarnasi menjadi manusia? Filipi 2:5-11. Oh, itu bukan Tuhan yang mengatakan itu Paulus. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Itulah bapakmu Paulus yang kau ikuti. Udah jelas di Yohanes 3. Filipi itu apa rupanya? Filipi itu apa? Firman Tuhan. Semua Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu firman Tuhan. Gak ada satu. Kata siapa?
Ya, Alkitab itu kalau nggak kita akuin itu firman itu nggak berarti nggak Alkitab dong. Loh, nyata-nyata 13 surat itu adalah surat Paulus. Kau bilang firman Tuhan, berarti Paulus Tuhanmu. Iya, Tuhan itu Oh, ya wahyu sudahlah. kepada Rasul Paulus. Nah, di mana tertulis itu? Di mana tertulis? Tuhan memberikan wahyu kepada Paulus itu tertulis di mana? Bukan masalah tertulis. Iya. Kedatangan Yesus kepada Rasul Kamu itu lucu. Kamu meludah. Wih, habis itu kau jilat lagi kembali. Nyom nyom. Lucu kau itu. Bukan. Kau mengatakan wahyu yang diberikan kepada Paulus. Paulus. Ditanya mana dalilnya? Bukan Paulus. masalah wahyu. Lalu? Saulus, kenapa kau aniaya aku? Nah, itu siapa itu yang datang itu? Elohim Yahweh. Yesus. Mampus sudah kau di sini. Di mana kemudian Yesus mengatakan bahwa setelah dia terangkat ke langit yang datang Elohim Yahweh? Di mana Yesus katakan itu? Itu Yesus yang datang, Bang Juma. Nah, di mana Yesus berkata setelah saya terangkat yang datang adalah aku? Kayaknya kalian semua stres ya. Mulai stres, kamu yang stres. Kau bilang yang datang Elohim Yahweh, minta dalil. Kau pindahkan lagi ke Yesus. Minta dalilnya mana? Dalilnya Yesus datang setelah Yesus terangkat. Kau bilang lagi kami stres. Alpha dan Omega. Nah, itu yang mengatakan akulah Alpha dan Omega siapa? Siapa yang mengatakan akulah Alpha dan Omega? Siapa? Yesus Elohim. Yesus Elohim Yahweh. Yang datang di Pulau Patmos itu Yesus. Aduh, makanya salah memfilter ini. Ya, saya kan bertanya samamu. Yesus berkata, kau tuduh Yesus berkata akulah Alpha dan Omega, betul? Bukan kutuduh, itu Elohim Yahweh. Elohim Yahweh. Di mana Yesus berkata setelah aku terangkat ke langit yang datang setelahku adalah Elohim Yahweh? Di mana Yesus berkata begitu? Sulit memang mengajarkan kebenaran memang kepada. Iya.